sangat menarik karena terkait daripada pelabuhan segitiga emas, yaitu Pelabuhan Samplan, Bias Munggul, demikian juga Sanur Kota Denpasar. Di mana pembangunan pelabuhan penyeberangan segitiga emas ini itu sudah dilakukan grand breaking atau peletakan batu pertama, dan mungkin diharapkan kedepannya itu bisa meningkatkan daripada perekonomian, terutama untuk masyarakat Klungkung Nusa Penida, sehingga bisa berintegrasi langsung tanpa ada satu kesulitan untuk memperoleh atau meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Nah, tetapi yang tetap harus diperhatikan dalam proses ini semua, agar kita bisa sebagai masyarakat mengawal daripada proses pembangunan ini agar tidak berhenti ataupun mangkrak di tengah jalan. Karena banyak sekali fenomena fenomenal pembangunan, terutama di Pulau Bali ini, di tahapan awalnya itu sangat menggegar, sangat fenomenal. Tetapi di ujungnya rata-rata mereka tidak dapat terlaksana dengan baik. Bahkan banyak beberapa yang tersangkut dengan permasalahan hukum. Nah, terkait dengan masalah hukum, kita ataupun saya pribadi berharap sebagai praktisi hukum, terutama berharap daripada pembangunan pelabuhan segitiga emas ini, yang jelas-jelas kita tahu sendiri sumber dananya itu melalui APBN ataupun APBD, dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Nah, inilah tugas kita, terutama juga nanti di dalam hal pembangunan diharapkan juga tidak luput daripada Perda 4 tahun 2020, yaitu tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Dalam hal ini terkait daripada baik itu interior ataupun arsiteknya, itu kita harapkan tidak meninggalkan daripada budaya lokal, terutama budaya Bali itu sendiri. Nah, ini yang saya harapkan agar bisa diperhatikan oleh kita, baik kita sebagai masyarakat ataupun stakeholder, dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali, demikian juga pemerintah Kabupaten Klungkung, agar proses daripada pembangunan ataupun yang dikenal dengan pelabuhan segitiga emas ini dapat berjalan dengan baik. Itu mungkin yang sedikit bisa saya sampaikan sebagai awal pembukaan. Saya akan kembalikan lagi kepada rekan saya, yaitu rekan Agus. Silakan rekan Agus. Terima kasih. Sehingga dalam proses perencanaan dari awal, ketiga pelabuhan ini, dua yang sudah selesai ini, kami serahkan sepenuhnya pada ahlinya, Pak. Kami serahkan sepenuhnya pada ahlinya, kami tidak melakukan intervensi. Boleh ya boleh, tidak ya tidak. Ya, nah, dan dua titik pelabuhan yang di Nusa Penida itu kebetulan, Pak, yang di Sampalan itu memang pelabuhan aslinya. Yang di Bias Munggul itu asal asli saya, Pak. Betul. Itu juga pelabuhan aslinya. Tetapi saya nggak tahu kenapa dari dulu yang aslinya tidak pernah jadi pelabuhan tuh. Betul. Nah, sehingga pada saat saya tunjuk, itu RIP-nya memang sudah pelabuhan itu sendiri gitu kan. Itu yang membuat proses dua itu menjadi gampang. Ya, Nusa Penida dan Munggul. Apalagi kalau yang di Nusa Sampalan itu tanahnya dari dulu sudah ada surat Pemda. Kemudian yang di Ceningan itu tanahnya adalah tanah negara. Yang mana kadang-kadang kalau proses tanah negara kan banyak benturan, Pak, ya. Betul. Tapi kami di sana itu 2 minggu selesai, Pak. Ya, jadi masyarakat kami ini paham betul bagaimana niat pemerintah mungkin akan membuat sesuatu yang jelek itu. Nah, kemudian ini sering menjadi pertanyaan. Kadang-kadang anak-anak muda yang sering bermedia sosial, ini saya nggak nyalakan loh. Nanyanya pasti gini, sekarang saya berucap, sekarang harus ada gitu kan. Tapi saya terus terang aja, Agus mungkin tahu lah, saya paling aktif di media sosial, Pak Togar. Ya, di akun saya itu Inyoman Suyete penpit saya, itu temannya lumayan 50.000 lah, lumayan lah mengakses banyak orang gitu kan. Jadi dan program kerja saya juga unggah semua di media sosial. Jadi program kerja saya di periode kedua ini cuma 71 kok. Salah satunya pelabuhan segitiga emas. Nah, anak-anak muda dan masyarakat yang mungkin ya agak a priori dengan pembangunan, ya mungkin begini.
oh ini pelapor segitiga emas, mana pelapor segitiga emasnya gitu. Seperti berucap, ini beli nasi sekarang duitnya, beli nasi seperti itu. Padahal ini kan belum proses, dan saya masih lagi 3,5 tahun menjabat. Nah, sehingga perlu saya jelaskan dalam di Kelungkung ini prosesnya sampai di mana gitu. Pertama, tanah sudah kita punya, enggak luas Kak, 50 hare, sama dengan di Indonesia Penida juga 50 hare. Sudah. Kemudian yang kedua, studi kelayakan dinyatakan layak. Berarti lanjut ini, kan? Dan sekarang ini UNUD sedang bekerja. Kemudian yang kedua, penyusunan RIP tahun 2020. Nah, ini sedang jalan. RIP kami itu sepanjang batas barat dari Pesinggahan sampai ke Pantai Monggalan. Mengapa di sana? Ya karena pada zaman Perang Belanda 1908 itu merupakan pusat pendaratan kapal Belanda. Ya. Nah, oleh sebab itu dulu. Ya karena memang di Kelungkung Daratan memang agak trauma kita bekerja. Kalau ini bisa terjadi dan bisa terbangun atau terwujud, ini bahkan akan menjadi kenangan untuk Bapak Bupati sendiri, bahwa ide yang Bapak telurkan itu bisa menjadi master dan bisa dikenang selama-lamanya. Nah, tetapi yang menarik apabila nanti terkait permasalahan dana, kadang-kadang setiap pemimpin, baik itu provinsi, kabupaten, kota, dan seterusnya, mungkin permasalahan klasik yang akan timbul yaitu tentang anggaran ataupun dana. Memang di dalam aturan itu ada APBN, APBD, dan seterusnya. Tetapi Pak, ini hanya sekedar masukan ataupun hanya sekedar ide pendapat, tukar pendapat. Saya kan sedang menyelesaikan daripada tahapan S3 saya di UNUD terkait tentang obligasi. Nah, mungkin ke depannya siapapun memimpin setelah Bapak, untuk masalah proyek-proyek yang memang itu bisa mengangkat kepentingan masyarakat dan diharapkan refund-nya juga, payback-nya juga bisa kembali cepat, itu nggak ada salahnya kita menggunakan obligasi daerah, Pak. Nah, dengan adanya obligasi daerah ini kita bisa mengangkat daripada proyek-proyek ataupun dana-dana yang terkumpul dari masyarakat di Bali. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Bupati Kelungkung. Semoga bisa jadi tanggapan ataupun masukan, Pak. Close statement aja. Saya terima kasih sudah rasa ada hormat kepada Pak Bupati ataupun teman-teman dari Disub Bali Provinsi ataupun Disub Kabupaten Kelungkung. Tapi harapan saya sebagai praktisi hukum, mohon kiranya di dalam menjalani proyek tersebut wajib kiranya kita harus hati-hati agar tidak terjadi suatu permasalahan hukum. Itu satu. Kedua juga di dalam hal penentuan kira-kira tanggal kapan pelaksanaan daripada pembangunan itu sendiri, demikian juga nanti daripada penunjukan kontraktor yang akan melakukan pembangunan itu sendiri, jangan lupa diutamakan adalah kualitas, karena ini kepentingannya adalah untuk masyarakat luas, agar jangan sampai pembangunan tersebut malah di belakang harinya itu kelihatan tidak memenuhi syarat-syarat yang memang sudah diatur di dalam BSTEK ataupun sudah diatur di dalam aturan RKS-nya, rencana kerja sementara. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk Pak Bupati Kelungkung ataupun teman-teman di Sub, baik dari Kabupaten Kelungkung ataupun provinsi ataupun teman-teman yang lain pada kesempatan ini. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian.